Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya di channel Edo Wisata 98. Nah, kali ini saya mau ngeblok nih jalan rute menuju ke tempat wisata Taman Pancasila Cibitung, Kabupaten Bekasi. Nah, karena berhubung saya datangnya dari kawasan Jababeka 1, jadi rute pertama atau kita ambil dari terminal Cikarang. Jadi buat kalian nih yang mau ke tempat wisata Taman Pancasila, kalian patokannya dari terminal Cikarang dulu, khususnya yang berasal dari Serang, Cibarusah maupun dari Kabupaten Kerawang. Jadi kalian nanti arahnya ke terminal Cikarang dulu. Nah, kalau dari terminal Cikarang kan, kalau yang dari Karawang maupun dari Serang atau Cibarusah, kalian nggak bisa langsung ambil ini ya. Jadi kalian mau nggak mau harus jalan dulu lurus lewati asrama, nanti balik lagi pas di belokan PT Itachi. Jadi kalian berbalik arah. Nah, kita ambil sini dulu, kita belok ambil kanan. Nah, sebelum kita sampai di terminal Cikarang, berarti kita harus melewati SMK Negeri 2 Kecamatan Cikarang Barat. Nah, ini SMKN Negeri 2 Cikarang Barat. Nah, jadi kita lewati ini dulu sebelum kita sampai ke terminal Cikarang. Nah, jadi kita mau ke tempat wisata Taman Pancasila ini lewat jalan belakang. Jadi kita nggak ambil ke arah jalan utama atau jalan yang menuju ke Kecamatan Cibitung, tapi kita ambil jalan belakang ke kampung, ke daerah Kampung Rawalele. Nah, ini terminal Cikarang. Karena dalam pembangunan, jadi dipugar semua nih. Nah, ini terminal Cikarang. Nah, kalau kita ambil kanan itu berarti kita balik lagi atau menuju ke SGC, tapi kita ambil lurus menuju ke Pasar Lama Cikarang. Tapi nanti sebelum Pasar Lama Cikarang kita udah belok ambil arah kiri. Jadi patokannya nanti sebelum kita ambil jalan ke belok ke arah kiri, di sini ada Masjid Al-Makmur. Jadi nanti kita lewati Masjid Al-Makmur dulu. Nah, ini masjidnya. Nah, ini masjidnya, Masjid Al-Makmur. Habis Masjid Al-Makmur ada pas di belokan itu Alfamart. Nah, ini Alfamart. Dari Alfamart kita ambil kiri menuju ke kampung Pasar Beras. Ini kalau kenapa saya ambil lewat jalur belakang, kalau menurut saya, karena kalau kita ngambil lewat jalur belakang tentunya jauh lebih nyaman, karena kita nggak nemuin macet sama sekali gitu. Jalannya sangat lancar sekali, beda kalau kita ngambil ke jalan utama ke arah Kecamatan Cibitung. Kalau jalan utama biasanya jam-jam segini sangat macet sekali, jadi saya ambil ke arah jalan belakang masuk ke Kampung Rawalele. Nah, kita off dulu. Nah, ini kita nggak jauh dari stasiun kereta api Cikarang. Jadi hampir tiap 3 menit kereta pasti lewat di sini. Ya bisa dibilang daerah sini daerah yang sibuk sama kereta api yang bolak-balik.
Emang nggak jauh dari stasiun Cikarang soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, habis lewatin rel kereta api ini berarti kita masuk ke daerah yang disebut Pasar Beras. Nah, sebelum kita nanti belok ke Kampung Rawalele, nah kita patokannya ini ada masjid berwarna hijau di sebelah kanan kita. Nah, nanti kita ambil belok ke sebelah kiri. Jadi dari masjid itu nggak jauh, kita ambil langsung belok ke kiri menuju ke Kampung Rawalele. Nah, kita ambil kiri di sini. Jadi kalau kita lewat belakang sini bener-bener emang bisa bilang lancar banget ya, nggak macet sama sekali. Pokoknya lancar deh. Bahkan sampai ke tempat wisata itu nggak nemuin kemacetan sama sekali, walaupun ada beberapa jalan yang mungkin bisa bilang kurang bagus, apalagi kebetulan pas saya lewat ini habis hujan malamnya, jadi agak becek sedikit. Tapi nggak terlalu banyak kok, karena sebagian jalan di sini sudah rapi, sudah dicor. Jadi kalau kita masuk daerah sini udah masuk daerah kawasan perumahan, karena banyak banget perumahan-perumahan yang ada di daerah sini. Walaupun masih ada sebagian sawah-sawah yang bisa bilang di pinggir perumahan seperti inilah yang berada di sebelah kiri saya. Nah, ini masjid. Ini kalau nggak salah nama masjidnya Masjid Al-Musnaini apa ya, karena nggak terlalu kelihatan saya, posisi bacaannya nggak terlalu kelihatan, ada di atas. Nah, ini ada pertigaan, kita ambil arah kanan. Jadi di jalur ini bisa bilang cuma satu jalur, jadi bisa bilang kalau kita lewat sini ya mungkin bisa bilang gampang banget kita ngikutin gitu, gak bakalan sampai keder arah lah, karena emang kebetulan cuma satu jalur. Walaupun ada beberapa pertigaan, tapi pertigaannya biasanya yang gak kita tuju itu bukan jalan utama. Pokoknya kita tetap berada di posisi jalan utama sampai ke tempat tujuan kita, yaitu Taman Pancasila Cibitung. Ini ada sebagian jalan yang agak rusak sedikit, karena emang di daerah sini masih banyak banget pembangunan atau pengembangan perumahan yang masih dalam proses pembangunan. Ini ada jalan sedikit agak karena hujan malam becek, jadi kita ambil jalan di sebelahnya. Nah, ini perbatasan antara Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cibitung kalau nggak salah. Nah, kita sekarang masuk ke Kampung Rawalele. Nah, ini kita udah masuk ke Kampung Rawalele. Tadi perbatasannya itu kali kecil.
Perjalanan kalau nggak salah dari terminal Cikarang sampai ke tempat wisata paling sekitar 25 atau 30 menit. Itu pun mungkin bisa bilang cuma jalan santai, kita nggak terlalu tergesa-gesa. Karena kalau kita ngambil jalan ke arah Kecamatan Cibitung atau jalan yang satu lagi ada tuh ala perumahan, itu kalau menurut saya jauh, agak lebih jauh ketimbang kita lewat yang rute sekarang yang sedang saya lewati ini. Nah, ini ada belokan sebelah kiri tapi kita ambil lurus, karena kalau kita ambil sebelah kiri itu balik lagi ke arah jalan utama yang ke Kecamatan Cibitung. Jadi kita masih lurus. Jalan sini emang benar-benar bisa bilang sangat lancar sekali, bahkan bisa terlihat kan di video ini nggak ada mobil, jarang sekali saya berpapasan dengan mobil. Kalaupun berpapasan cuma sama kendaraan roda 2, itu pun bisa dibilang sangat jarang sekali. Jadi emang bisa bilang jalan sini jalan yang paling apa ya, mungkin bisa bilang buat saya paling cepat menuju ke tempat pariwisata yang kita tuju. Ini ada pertigaan tapi kita ambil kanan. Memang ada beberapa titik jalan yang bisa dibilang kurang bagus, tapi nggak begitu banyak sih. Nah, ini kita ngelewatin perumahan. Kalau nggak salah nama perumahannya Grand Cikarang. Jadi dari perumahan ini kita masih lurus. Ya paling kurang lebih cuma tinggal mungkin 10 menit atau 8 menit lah kita sampai tempat tujuan. Nah, ini SDN Wanajaya 02. Jadi kita kalau ke sini kita ingetin patokannya, kita ngelewatin SDN Wanajaya 02. Kalau saya perhatikan bahwa jalan di sini masih dalam pembangunan terus ya, diperbaiki terus. Jadi udah lebih banyak itu jalan yang bagus ketimbang jalan yang hanya ada beberapa titik aja jalan yang kurang baik. Sisanya kalau menurut saya jalannya udah bagus. Oh, yang buat kalian kesini bukan cuma kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4. Bis besar pun saya kira udah bisa masuk ke sini sampai ke tempat wisata. Nah, tadi ada tikungan pertigaan kita ambil kanan. Nah, ini pun pertigaan kita ambil arah kiri. Nah, kita kalau mau ke Taman Pancasila kita pasti melewati pertigaan yang menuju ke tempat wisata Pesona Wanajaya Cibitung. Nah, ini kita masuknya Pesona Gading Cibitung 2. Nah, itu yang arah ke tempat wisata Pesona Wanajaya Cibitung. Jadi dari perapatan tadi
paling cuma sekitar 2 atau 3 menit kita udah sampai ke tempat tujuan kita, yaitu Taman Pancasila. Nah, itu di depan tugu atau gapuranya Taman Pancasila. Jadi kita udah sampai. Jadi nggak jauh dari perapatan tadi yang ke Pesona Wanajaya ke arah Taman Pancasila, sekitar 2 atau 3 menit saja. Nah, ini gapuranya, kita masuk. Nah, adanya di sana itu Taman Pancasila. Oh ya, tiket masuk ke sini gratis, cuma parkirnya aja kalau nggak salah Rp3.000. Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga video ini bisa menghibur kalian, sekaligus bisa menambah informasi buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.